Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Aula adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa safiyyu min khalqihi wa qalilu addal amanah wa nasahal ummah wa balaghur risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin hasuna ulaika rafiqa. Pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Muslim yang taat dapat membawa perubahan dan menegakkan syariat. Kalau kita lihat situasi dan kondisi pada hari ini, kemaksiatan sudah menjadi hal yang biasa saja. Mulai dari perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya, pacaran yang sudah menjadi budaya, gaya hidup hedonis yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Maka pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, pertanyaannya, di manakah umat Islam pada hari ini? Seharusnya umat Islamlah yang mengubah situasi dan kondisi pada hari ini. Kalau kita berkaca pada sejarah Daulah Abbasiyah, yang dimana pada masa itu adalah masa kejayaan Islam. Ketika berbicara kebersihan dan kesehatan, Islamlah yang paling terdepan. Ketika berbicara ilmu pengetahuan, Islamlah yang paling terdepan. Bahkan pada saat itu bangsa Eropa menjadi dianggap bangsa yang primitif. Padahal hari ini bangsa Eropa adalah bangsa yang maju sekali. Maka pada saat itu Islam adalah peradaban yang sangat maju. Pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, lalu bagaimana dengan umat Islam pada hari ini? Padahal umat Islam pada hari ini banyak jumlahnya, bahkan hampir menyebar di seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan umat Islam pada hari ini? Padahal umat Islam banyak jumlahnya, bahkan hampir menyebar di seluruh dunia. Tapi mengapa belum ada perubahan? Bahkan tidak ada perubahan. Dan bahkan umat Islam hari ini semakin memburuk. Kita lihat Arab Saudi, yang dimana dulunya di sana banyak sekali melahirkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Bahkan Nabi Muhammad SAW, nabi yang menyempurnakan nabi-nabi sebelumnya, dilahirkan di sana. Tapi hari ini Arab Saudi sudah menjadi negara yang liberal seperti halnya Dubai. Maka artinya umat Islam pada hari ini sudah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Hampir terjadi suatu keadaan yang dimana umat-umat lain akan mengerumuni kalian bagi orang-orang yang mengerumuni makanannya. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah karena sedikitnya kami ketika itu?" Beliau menjawab, "Bahkan kalian banyak jumlahnya, tetapi kalian bagaikan gutsa, buih kotor yang terbawa air saat banjir. Pasti Allah akan mencabut rasa segan yang ada di dalam dada-dada musuh-musuh kalian, dan akan Allah campakkan rasa wahan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa wahan itu?" Beliau menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, artinya umat Islam pada hari ini seperti buih-buih yang gak berguna, mengambang begitu saja. Artinya umat Islam pada hari ini tidak berkualitas walaupun berkuantitas. Tidak seperti umat Islam pada zaman Rasulullah SAW dan umat Islam pada zaman nabi-nabi sebelumnya. Kalau kita lihat pada dalam sejarah perang Mu'tah, yang dimana perang tersebut adalah perang pertama kalinya umat Muslim melawan pasukan Romawi. Dengan jumlah pasukan Muslim 3.000 pasukan dapat memukul mundur pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 pasukan. Itu adalah satu hal yang sangat mengagumkan. Bahkan bangsa Arab sangat menyanjung-nyanjungi di kalangan bani-bani di bangsa Arab pada saat itu.
Artinya dari sejarah tersebut bisa diambil sebuah pelajaran bahwasannya sebuah kelompok besar belum tentu bisa mengalahkan kelompok kecil, dan kelompok kecil belum tentu tidak bisa mengalahkan kelompok besar. Dan Allah telah mencatatnya di dalam Quran surat 2 ayat ke-249 yang bunyinya, betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah telah menuliskannya di dalam Quran surat 2 yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-249 yang potongan ayatnya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, yang artinya betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, artinya kita haruslah menjadi seorang muslim yang berkualitas, karena pastinya kita tidak mau disamakan dengan buih-buih yang mengambang begitu saja. Maka pertanyaannya, bagaimanakah muslim yang berkualitas itu? Muslim yang berkualitas adalah muslim yang taat pada aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan Allah dan menjalankan syariat Islam. Kalau kita lihat dalam sejarah pasukan Talut melawan pasukan Jalut, yang dimana pasukan Talut berjumlah 80.000 pasukan berkurang menjadi 300 pasukan karena diuji dengan sebuah sungai. Tapi pasukan Talut yang berjumlah 300 pasukan dapat melawan dan memenangkan pertempuran melawan pasukan Jalut yang berjumlah 100.000 pasukan. Karena 300 pasukan tersebut isinya adalah orang-orang yang taat. Ketika Talut memerintahkan untuk tidak meminum air sungai kecuali hanya seciduk tangan, illa man iktarafa ghurfatan biyadi, mereka taat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemenangan. Berarti kalau umat Islam pada hari ini taat dan menjalankan syariat, maka Allah akan memberikan kemenangan dengan tegaknya kekhalifahan yang di dalamnya berlaku syariat Islam. Pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, lalu pertanyaannya, kenapa harus menjadi muslim yang taat dan menjalankan syariat? Jawabannya ada di dalam Quran surat ke-36 yaitu surat Yasin ayat ke-40 yang bunyinya, lasyamsu yambaghi laha, tidaklah mungkin bagi matahari antudrika mengejar al-qamara bulan, walal lailu dan malam pun tidak mungkin sabiqu mendahului an-nahara malam, wa kullun dan masing-masing fi falakin beredar pada garis edarnya, yasbahun beredar. Ayat ini menjelaskan bahwasannya bulan tidak akan mungkin mengorbit matahari tanpa ada di samping bumi. Artinya tidak akan mungkin malam berlalu ke siang tanpa adanya pagi, dan siang berlalu ke malam tanpa adanya sore. Dalam sistem tata surya, ketika ada sedikit saja yang tidak sesuai atau dengan kata lain keluar dari koridornya, maka akan terjadi yang namanya kehancuran. Demikian pula manusia, ketika manusia keluar dari koridornya, yaitu taat kepada aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan Allah dan juga menjalankan syariat Islam, maka akan terjadi yang namanya kehancuran. Maka ketika seseorang keluar dari koridornya ataupun tidak mentaati aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan Allah atau tidak menjalankan syariat Islam, maka hidupnya akan sesuai keinginannya saja. Hari ini tidak sedikit orang yang hidupnya hanya mengikuti keinginannya saja. Misalnya dia kerja lalu dapat uangnya buat beli pakaian, buat beli makanan, buat beli perhiasan, lalu ketika ada sisa, uangnya dipakai untuk berfoya-foya. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menjadikan keinginannya sebagai tujuannya, dan Allah memberikan konsekuensi yang terdapat di dalam Quran surat 45 ayat ke-23 yang bunyinya, afara'aita, maka pernahkah kamu melihat, manittakhadha, orang yang menjadikan ilahahu hawahu, hawa nafsunya sebagai Tuhannya, wa adallahu, dan Allah membiarkannya sesat, ala ilmin, atas pengetahuannya, wa khotama, dan Allah mengunci, ala sam'ihi, atas pendengaran, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi gishawa, serta meletakkan tutup atas penglihatannya, famay yahdihi, maka
Siapakah yang mampu memberinya peringatan? Min ba'dillah, setelah Allah membiarkannya sesat. Afala tadzakkarun, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang yang hidupnya hanya mengikuti keinginannya saja adalah orang yang menjadikan keinginannya menjadi Tuhannya, menjadi ilahnya, menjadi tujuannya. Dari awal sampai akhir bisa ditarik kesimpulan bahwasannya kita haruslah menjadi muslim-muslim yang taat dan menjalankan syariat. Karena muslim-muslim yang taat dan menjalankan syariat adalah muslim-muslim yang berkualitas. Dan muslim-muslim yang berkualitas adalah muslim-muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Dan juga muslim-muslim yang berkualitas bisa merubah situasi dan kondisi pada hari ini, yang dimana pada hari ini banyak kebiasaan-kebiasaan buruk umat manusia yang sudah menjadi suatu hal yang biasa saja. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, ada sebuah kata-kata, taat itu nikmat, terjauh dari laknat, terhindar dari maksiat, mendatangkan maslahat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.